Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel peternak tradisional. Oke dulur-dulur semua, peternak ayam kampung rumahan secara umum khususnya, apakah ayam kampung ini bagus banget ya kalau misalnya kita ternak secara intensif sekali? Maksudnya ini ayam kampung asli ya lur ya, bukan ayam kampung jenis yang lain, tapi ayam kampung asli. Apakah cocok atau tidak kalau misalnya kita itu ternaknya secara intensif tanpa diumbar-umbar seperti ini ya? Karena saya mau rencana ini mau menerapkannya secara intensif ya, diuji coba dulu lah ya. Karena selama ini saya kira itu belum ada yang beternak ayam kampung secara intensif sekali itu ya, secara dengan kandang koloninya, maksudnya dengan sistem koloni 1:5, 5 betina dan 1 jantan. Dan saya rencana membuat seperti ini, seperti itu, seperti kandang koloni atau secara intensif, supaya kita itu bisa mudah merawatnya dan mudah mengontrolnya ya, tidak seperti umbaran seperti ini. Tapi di sisi lain, kalau kita menggunakan sistem intensif sekali, saya kira itu kurang gimana gitu ya, ada kekurangannya gitu loh. Karena kan ya secara ayam kampung itu kan pertumbuhannya sangat lama banget ya, dan kita itu harus diwajibkan sepandai-pandai mungkin bisa menciptakan atau menghasilkan pakan alternatif yang bernutrisi tinggi untuk pertumbuhan ayam kampung, tapi dengan cara yang juga murah, atau dengan cara yang murah ya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan sistem umbaran seperti ini, terutama itu untuk DOC yang baru menetas, itu biasanya itu pada hilang ya. Ini seperti yang saya alami saat ini pada hilang semua. Karena saya tidak mengurungnya ini, tidak secara intensif ini. Kalau saya ke dalam box breeding selama 1 bulan full atau lebih, itu pakan tuh boros banget, dan pertumbuhan ayam itu saya kira itu tidak begitu signifikan. Nah itulah kendala yang selama ini saya alami ya. Kenapa kok saya tidak pernah menggunakan cara intensif untuk peternak ayam kampung ini loh ya. Dan ini ayamnya ini pada keluar semua, ini pada main ke sana itu di jauh sana. Karena ini kandang ini nanti akan serencana ini akan saya sekat menjadi 2 bagian ini, yang di depan saya ini kurang lebih panjangnya ini 3 kali 180 kalau kita bagi menjadi 2 bagian. Cocok lah ya untuk kandang koloni. Terus yang saya kira itu sangat menyulitkan untuk menjadikan ayam kampung ini secara intensif itu naluri ayam kampung itu biasanya sering keluyuran kemana-mana, dan takutnya nanti akan stres kalau kita misalkan menggunakan kandang intensif yang setiap hari terus-terusan secara dikurung tanpa dilepas liarkan ke alam terbuka. Dan itu yang saya khawatirkan juga sih. Makanya saya juga ragu masih untuk menggunakan kandang intensif, seintensif mungkin ya, seperti itu. Terus kalau misalnya kita menggunakan kandang intensif, saat bertelurnya pun secara naluri alam ayam kampung ini masih menggunakan cara naluri mengeram itu, sifat alaminya akan mengeram. Nah begitu, nanti takutnya kalau kita menggunakan kandang intensif yaitu saat bertelur juga ya, dia akan stres karena berebut tempat bertelur dan untuk mengeram. Karena kalau belum waktunya untuk mengeram atau belum melihat anaknya menetas, ayam-ayam kampung ini akan secara terus-terusan itu akan mengeram terus. Nah itu yang saya susah itu lor. Meskipun telurnya sudah habis atau bukan telurnya dia, tapi dia itu kalau masih melihat telur itu dia pasti akan masih suka untuk mengerami, meskipun itu bukan haknya untuk
mengeraminya. Seperti itu, naluri yang susah banget untuk kita taklukkan. Apakah cocok atau tidak dengan menggunakan sistem semi intensif, menggunakan sistem intensif. Ini telurnya ini sudah habis ini yang ini. Tapi naluri sifat alaminya yang mengeram, kalau belum melihat anaknya menetas, dia pasti akan mengeram terus seperti ini. Nah, kan sudah nggak ada ayah telurnya, tapi dia masih mengeram terus kalau belum melihat hasil dari hasil bertelurnya seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kita menggunakan cara intensif ya. Tapi yang namanya kita itu ingin beternak ya, kita harus diuji coba dulu bagaimana nanti ke depannya. Ya nggak apa-apa kita bongkar pasang kalau misalnya kita cocok dengan sistem yang satu ini atau dengan sistem yang lain, ya kita gunakan seperti itu. Tapi saya mau mencobanya saja lor. Mudah-mudahan nanti berhasil ya, dengan menggunakan kandang koloni. Terus untuk pejantannya nanti kita pilih yang bagus, karena akhir-akhir ini pejantan saya ini kurang, jadi hasilnya sangat tidak memuaskan sekali, jelek banget. Hasil DOC-nya itu tidak sempurna gitu, tidak seperti yang saya inginkan. Nah ini seperti ini yang susah itu. Nah, ada 2 ekor kan, itulah yang saya kira itu ayam kampung ini sangat susah untuk dijinakkan naluri alaminya untuk dijadikan secara intensif. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kita akan coba saja ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan sistem secara intensif sekali untuk ayam kampung. Mohon bantuannya juga ya, bagaimana hasilnya kalau misalnya sudah ada yang berhasil dengan menggunakan sistem intensif atau sistem koloni untuk ayam kampung-kampungnya. Karena kita sama-sama belajar ya, biar peternakan kita itu bisa sukses lah. Tapi ya penting kita berusaha untuk belajar untuk mengembangkan peternak ayam kampung kita. Siapa tahu nanti ada hasilnya lor ya, dengan menggunakan sistem intensif. Jadi kita harus tetap semangat lah ya, tetap belajar dan terus belajar. Ada gerombol habis makan lor ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu lor ya video hari ini. Bagaimana baiknya, apakah ayam kampung ini cocok dipelihara secara intensif atau secara umbaran saja? Kalau sudah ada yang sukses dengan cara intensif, tolong dibantu teman-teman kita yang ingin menggunakan sistem yang sama seperti saya. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan, tetap di channel Peternak Tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.